Halo semuanya, selamat datang di channel Brown Fighter. Akhirnya UFC 294 telah usai, di mana sangat banyak pertarungan besar dalam satu event. Event ini tentu dianggap sebagai event terbesar tahun ini, karena di event ini sangat banyak superstar, mulai dari Sharon Magomedov yang memulai debutnya di UFC dengan sangat baik. Lalu ada Muhammad Mokaev, Said Nurmagomedov, Magomed Ankalaev, Ikram Aliskerov, Kamaru Usman, Khamzat Chimaev, Alexander Volkanovski, dan tentu sang mega bintang Islam Makhachev. Nah, sebelum membahas reka pertarungan antara Khamzat Chimaev dan Kamaru Usman, kita bahas dulu apa yang terjadi sebelum pertarungan. Kita tahu Khamzat Chimaev ini tak takut siapapun ditantang oleh Khamzat Chimaev, bahkan tidak memandang divisi. Namun sayangnya, faktor kesehatan dan sulit mencari lawan yang membuat Khamzat Chimaev tidak sesering saat debut di UFC dalam soal jadwal bertarung. Ditambah lagi Khamzat pernah gagal dalam penimbangan berat badan yang sangat amat jauh. Namun Khamzat tetap berusaha untuk tetap bertarung kelas welter, karena berhubung rankingnya sudah sangat tinggi dan tinggal selangkah lagi sudah mendapatkan title shot. Sehingga Khamzat Chimaev menantang fighter yang telah kehilangan gelar 2 kali beruntun, yaitu Kamaru Usman. Bahkan Kamaru Usman pun bersedia untuk melawan Khamzat Chimaev. Saking bersedianya, Kamaru Usman langsung mendatangi Dana White untuk mewujudkan pertarungan ini, namun tidak direstui juga. Hingga akhirnya Khamzat Chimaev tetap bertarung di kelas middleweight. Untungnya ada fighter papan atas dari kelas middleweight yang bersedia melawan Khamzat Chimaev. Tapi sayangnya, yang bersedia itu adalah fighter yang paling tidak konsisten di UFC, yaitu Paulo Costa. Dan hal itu terbukti dengan ada saja masalah pada diri Paulo Costa, yaitu harus operasi pada sikunya, sehingga Paulo Costa dipaksa mundur dari pertarungan. Namun beruntung ada fighter yang bersedia untuk melawan Khamzat Chimaev. Nah, lucunya adalah lawan yang akan dihadapi Khamzat Chimaev adalah lawan yang tadinya tidak direstui oleh UFC jika bertarung di kelas welter. Siapa lagi kalau bukan melawan Kamaru Usman. Dan mungkin ada 3 faktor yang membuat Kamaru Usman bersedia melawan Khamzat Chimaev. Yang pertama, mungkin Kamaru Usman sudah ikhlas untuk meninggalkan kelas terbaiknya, yaitu kelas welter, di mana di kelas ini Kamaru Usman membuat sangat banyak prestasi dan rekor karena sudah kalah 2 kali beruntun dalam perebutan gelar. Karena mungkin menyadari usianya yang sudah tidak muda lagi dan sudah bukan di usia primanya lagi, Kamaru Usman mencoba untuk pindah divisi. Yang kedua, mungkin karena negosiasi dari pihak UFC yang membuat Kamaru Usman tertarik untuk pindah divisi. Karena jika menang melawan Khamzat Chimaev, maka title shot untuknya. Ketiga, mungkin karena sakingnya Kamaru Usman ingin menghajar Khamzat Chimaev yang selalu menantangnya. Hingga akhirnya resmi mereka dijadwalkan bertarung di kelas middleweight. Dan ketika dalam konferensi pers terlihat Kamaru Usman dalam tekanannya Khamzat Chimaev, di mana Khamzat terlihat sangat santai dan menyindir Kamaru Usman kalau dirinya adalah yang terbaik di dunia, kenapa pernah kalah 2 kali. Dan Kamaru Usman tidak menjawabnya dengan baik. Kamaru Usman terlihat pasrah ketika dibilang tua oleh Khamzat Chimaev. Dan saat sesi face off pun, Khamzat Chimaev terus mengintimidasi Kamaru Usman dengan tatapan psikopatnya. Dan tatapan Kamaru Usman sudah tidak seperti saat melawan Colby Covington atau Jorge Masvidal lagi, yang pada saat itu sangat percaya diri. Dan alhamdulillahnya, ketika sesi penimbangan berat badan, Khamzat Chimaev memenuhinya dengan nyaris sempurna, yaitu datang dengan berat 185,5 pound. Sedangkan Kamaru Usman, karena tidak perlu melakukan banyak cutting, Usman pun datang dengan berat 184,5 pound. Dan kita tiba dalam pembahasan sesi pertarungannya. Di dalam pertarungan, di ronde pertama, Chimaev biasanya langsung mengincar takedown. Tapi tentu, melawan seorang Kamaru Usman yang punya rekor sangat tinggi soal takedown defense, hampir tidak ada satupun yang bisa men-takedown Kamaru Usman selama bertahun-tahun. Namun akhirnya, seorang Khamzat Chimaev mampu melakukan takedown kepada Kamaru Usman, bahkan berkali-kali. Benar-benar sangat tinggi level gulatnya Khamzat Chimaev yang terlalu tinggi. Di ronde ini, Khamzat Chimaev langsung mengunci Kamaru Usman dengan kedua kaki. Dan tentu, posisi ini sangat bagus untuk melakukan rear naked choke. Namun mengunci manusia bertubuh batu seperti Kamaru Usman sulitnya minta ampun. Kekuatan punggung Kamaru Usman mampu menahan rear naked choke. Kamaru Usman pun berdiri dan membantingkan dirinya sendiri. Namun Kamaru Usman masih dalam kontrolnya Khamzat Chimaev. Dan hingga bel berbunyi, Khamzat Chimaev gagal melakukan kuncian sempurna. Di ronde kedua terlihat membosankan bagi yang menyukai striking. Tapi sebenarnya hal ini pasti terjadi karena keduanya pegulat elit.
Ketika keduanya sama-sama mengincar takedown, maka jangan harap banyak baku hantam. Namun Khamzat Chimaev tetap mampu melakukan takedown dan Khamzat hampir kena guillotine choke yang dalam, namun bisa lepas. Di ronde ketiga, Kamaru Usman makin sulit di takedown dan Khamzat Chimaev sempat menerima banyak serangan dari Kamaru Usman. Tapi blok Khamzat Chimaev sangat bagus dan akhirnya Khamzat Chimaev berhasil melakukan takedown. Namun Khamzat Chimaev hampir kena Ezekiel choke, namun lepas dan Khamzat Chimaev kesulitan melakukan ground and pound. Karena tentu menahan grappler terbaik dari kelas welter adalah hal yang teramat sulit dan waktu pun habis. Dan Khamzat Chimaev pun dinyatakan menang via majority decision dan akhirnya Khamzat Chimaev mendapatkan sabuk coklat Brazilian Jiu-Jitsu. Dan otomatis Khamzat Chimaev langsung mendapatkan title shot melawan Sean Strickland. Di dalam oktagon interview, Khamzat Chimaev terus berkali-kali membela Palestina dan negara Islam lainnya dan meminta umat Islam dan Kristen untuk hidup damai. Dan dengan bahasa Rusia atau Swedia, Khamzat Chimaev seakan terus menyuarakan tauhid. Nah, itulah rekap singkat dari Obrolan Fighter. Sekian dan terima kasih.